Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Jumpa kembali dalam program Pastor Talk dari Gereja Zion Church of Christ. Apa kabarnya saudara? Saya berdoa setiap kita ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Pagi ini saya mau mengajak kita semua merenungkan satu topik yang semakin penting di zaman sekarang ini. Standar dunia atau standar Tuhan. Bukan standar motor ya. Kita sekarang hidup di dunia di mana semuanya berusaha menormalkan apa yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Dan disinilah tantangannya. Tuhan memanggil kita untuk berani berbeda. Saudara mungkin merasa juga seperti ini. Banyak hal-hal yang dulu salah, sekarang bisa dianggap sebagai pilihan atau opsi. Benar gak sih? Contoh, seks bebas dianggap sebagai ekspresi cinta. Lalu, gaya hidup hedon dianggap sebagai merayakan hidup. Ada juga konten-konten yang tidak sehat sekarang dibungkus dengan label kreativitas. Bahkan kebohongan kecil sering dibenarkan dengan kalimat yang penting maksudnya baik. Jadi sekarang itu zaman di mana dosa seperti sedang dibenarkan. Dan kalau kita mencoba hidup benar, justru kita dianggap tidak toleran atau ketinggalan zaman, atau kadang dianggap terlalu rohani. Coba kita lihat ke firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Artinya apa? Tuhan tidak memanggil kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi untuk menjadi gambaran Tuhan di tengah dunia yang semakin kacau. Saudara tahu gak kenapa ikan di laut tidak asin dagingnya? Padahal ikan hidup di laut yang asin, hidup di air laut yang asin. Karena ikan itu punya kulit, dan selama kulitnya utuh, air asin itu gak bisa masuk dan mempengaruhi bagian dalamnya. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita memang hidup di dunia yang penuh dosa, tetapi selama kita bisa menjaga integritas kita di dalam Tuhan, dunia gak akan bisa merusak isi hati kita. Saya coba analogikan dengan contoh lain. Saudara tahu termos? Tumbler dengan termos. Kalau kita isi air panas ke dalam termos dan kita menutup rapat, air panas itu akan tetap panas selama berjam-jam meskipun di luar botol itu, di luar termos itu udara dingin. Karena termos itu punya dinding insulasi yang bisa menjaga suhu di dalam tetap stabil, tidak terpengaruh suhu di luar. Nah, kita sebagai orang percaya, kalau kita mengisi diri kita dengan kebenaran Tuhan, membangun batasan yang sehat, dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa tetap panas secara rohani meskipun dunia kita sedang dingin. Contoh lain, tanaman teratai. Saudara tahu kalau tanaman teratai tumbuh di permukaan air, kadang ada permukaan air yang kotor atau berlumpur. Tapi karena daunnya mempunyai permukaan yang bersifat hidroponik, artinya air dan kotoran tidak bisa menempel. Setiap kali terkena air, kotoran akan langsung meluncur dan bersih kembali. Jadi daun teratai akan selalu bersih. Nah, gitu juga gambaran orang percaya dalam hidup kekudusan.
lingkungan kita mungkin tidak bersih. Tetapi kalau hati kita dijaga, kita tetap bisa memancarkan sinar kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 16 bahwa kita ini bukan dari dunia ini. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini ya. Itulah kenapa kita akan terlihat beda. Karena terang memang selalu terlihat di tengah kegelapan. Ada salah satu laporan research bahwa generasi muda saat ini tidak lagi percaya pada konsep kebenaran mutlak. Lebih dari 60% anak muda Kristen percaya bahwa semua nilai itu relatif. Artinya benar dan salah menjadi kabur. Dan kalau gak punya fondasi yang kuat, akan banyak orang percaya yang ikut hanyut dalam cara berpikir dunia ini. 60% itu besar loh saudara. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menjaga hidup kita di tengah dunia yang semakin jahat ini? Kita bisa menjaga filter hati kita. Kalau filter udara, menjaga udara yang kita hirup agar tetap bersih, nah kita perlu tuh menjaga filter hati kita. Kita memfilter apapun yang kita konsumsi, baik media, baik pergaulan, dan juga nilai-nilai hidup. Kita harus bisa memfilter dengan baik. Kita harus mengkonsumsi kebenaran setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, bangun doa pribadi, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pastor Romi selalu mengingatkan membangun hubungan intim dengan Tuhan itu sangat personal. Dan itu akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita tidak kompromi dan kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Jadi saudara-saudara, hidup kudus bukan soal menjadi sempurna atau jadi yang paling rohani. Tapi hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, kita punya standar hidup yang berbeda. 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia." Jadi, saudara dan saya, kita dipanggil untuk berbeda, supaya dunia bisa melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Saudara gak usah takut dibilang aneh, gak usah takut dibilang kolot. Karena di mata Tuhan, hidup kudus itu adalah hidup yang indah. Jadi saudara sudah siap? Hidup beda, hidup dengan standar Tuhan? Pasti bisa ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pastor Talk pagi ini. Tetaplah menjadi terang di tengah kegelapan. Tetaplah hidup berbeda. Bukan karena kita lebih baik, tetapi karena Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.